Lho saiki mulai akeh kok santri-santri sing luwih kepencut nggone Syekh Google kok. Sorry, dulu santri-santri itu riyadhahnya kuat. Sing diwaca ya mulai Fathul Qorib, Fathul Wahab. Santri saiki gak gelem maca Fathul Wahab, bacaannya Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter dan Nihayatul TikTok. Suaranya Nabi Daud itu mukjizat, merdu. Makanya para qori, para vokalis itu kalau pengen suaranya bagus itu biasanya tawasulnya ke Nabi Daud, terus ada doanya, Allahumma ahsin sauti kama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an, Sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an. Ashabihi alladhina tamassaku bil Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Sadatul masyayikh wal habaib, ulama anal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, wabi muqaddimah murabbi ma'ahad Raudhatul Quran, Sayyidil Akh Gus Kiai Haji Hamad beserta ibu nyai, keluarga dalam dan segenap kepengasuhan pesantren yang kita ta'zimkan, yang dimuliakan Allah. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang, dari jajaran Syuriah Tanfidiyah berikut penom-penomnya, juga pengurus dari ormas yang berkesempatan hadir, tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu semuanya yang kita hormati. Sadatuz Zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, ibu bapak wali santri, tim keamanan dari TNI Polri, juga sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, adamakumullah fi rahmatihi azza wa jalla
mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teristimewa adik-adik santri, putra dan putri dari pesantren Raudhatul Quran yang baru khatam 30 juz baik bil ghaib maupun bin nadhar, yang sangat saya cintai, saya banggakan. Mohon maaf adik-adik, jangan pernah punya anggapan kalau kalian sudah khatam 30 juz, tapi selalu beranggapan bahwa kalian baru khatam 30 juz. Karena sudah khatam dengan baru khatam itu konotasinya beda banget. Kalau sudah khatam itu merasa cukup karena sudah, nggak perlu tambah. Beda dengan baru khatam, berarti masih ada keinginan dan harapan untuk tambah terus, tambah terus, tambah terus. Kalau sudah khatam merasa cukup, tapi kalau baru khatam masih perlu tambahan, tambahan dan terus tambahan. Kayak punya duit sudah 10 juta dengan punya duit baru 500 juta, itu kira-kira enak mana? Kalau merasa punya duit sudah 10 juta itu merasa udah cukup, bahkan kokean, duitku wis 10 yuto. Tapi kalau punya duit baru 500 juta masih ada keinginan dan harapan untuk bisa tambah, tambah terus dan tambah. Bapak dan Ibu, masalah anak juga begitu. Punya anak sudah 2 itu rasanya berat. Anakku wis loro, wis kabotan biayai, wis ngerepoti. Beda dengan anakku lagi 14, enteng, tambah rong losin meneh isih sanggup. Nah ini maksud saya, kalau kalian merasa sudah khatam itu kesannya nggak butuh tambahan lagi. Tapi kalau baru khatam yang bin nadhar, saya baru khatam bin nadhar, baru bin nadhar, harus bisa mengejar impian bil hifdi. Saya baru khatam bil hifdi, baru bil hifdi, harus bisa mengejar terkait pemahaman sampai nanti pada tingkat pengamalan. Alhamdulillah, ini tadi diawali dengan qori yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi qori tingkat internasional. Mudah-mudahan bisa menjadi pembaca Al-Quran tingkat dunia, bila perlu sampai tingkat akhirat. Saya sebenarnya malu lihat gebiarnya forum malam ini, betapa yang di belakang saya bukan hanya ganteng dan cantik, tapi merekalah yang akan mampu mempersembahkan mahkota surga untuk orang tuanya. Harusnya di acara seperti ini yang ceramah adalah pengamal Al-Quran tingkat dunia, yang layak memberikan ceramah, apalagi disebut tausiah di acara khataman Al-Quran, apalagi bil hifzi bil ghaib. Itu harusnya penceramah yang sudah menjadi pengamal Al-Quran tingkat dunia, bukan Anwar Zahid. Kalau Anwar Zahid cuma kul huwa elek.
Maaf Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak di antara kita yang sesungguhnya belum bisa membaca Al-Quran. Saya bukan ngece ya, sambil nunggu minumnya ditoto biar lebih fokus ngajinya. Bahkan yang di belakang saya yang sudah khatam 30 juz bil ghaib bisa jadi belum bisa membaca Al-Quran. Nesu ya bene ngece wong iki lah ku ngapalno petentengan ra karuan 30 juz wis tak lek kabeh sih dilokke urung iso maca. Kebanyakan dari kita baru bisa membunyikan Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran. Apa bedanya membunyikan Al-Quran dengan membaca Al-Quran? Jelas beda. Kalau membaca itu membaca, kalau membunyikan itu membunyikan. Jadi moco karo ngunekke kuwi ora padha. Membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan, itu namanya membunyikan. Kalau membaca memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Tak baleni yen ngunekke niku mindah sengko tulisan nyang ucapan, kuwi jenenge ngunekke. Yen maca mindah seko tulisan nyang ucapan disertai dengan pemahaman. Coba kita selama ini kalau ke Al-Quran itu sudah betul-betul bisa mengerti artinya, memahami maksudnya, memahami isi kandungannya apa belum? Halo? Sampun napa dereng? Lah niku berarti dereng maca nembe ngunekke. Kita baru pada taraf membunyikan Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran karena kita baru memindah dari tulisan ke ucapan tanpa pemahaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal kita tahu di antara fungsinya Al-Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi utama Al-Quran itu hudan lin-nas, memberikan petunjuk kepada manusia, petunjuk global. Wa bayyinatin minal huda, menjelaskan secara rinci tentang petunjuk tadi, wal furqan, dan membedakan yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah. Maka kalau hanya membunyikan itu dapat pahala tapi belum dapat hidayah, entuk ganjaran ning ora entuk pituduh. Padahal fungsinya Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelasan rinci dari petunjuk tadi, wal furqan, pembeda yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah. Jadi Al-Quran itu fungsi utamanya petunjuk, penjelas, dan pembeda. Allahumma sholli ala Muhammad.
Saya ulang, Al-Quran itu petunjuk, penjelas, dan pembeda. Jadi Al-Quran itu adalah landasan ideologis, landasan konstitusional, sekaligus landasan operasional. Dalam hidup, Al-Quran itu jadi SOP, standar operasional prosedural. Ngerti pora, tak ngomong ini ya. Kalau nyari alamat ya seperti Google Map. Ibarat orang berkendara, Al-Quran itu GPS, dipasang di dashboard mobil, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk gengsi, tapi harus bisa menjadi fungsi. Kalau kita nyari alamat, cukup diketik terek tek terek tek 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 tek, kita akan tepat dan nggak akan tersesat. Itu salah satu fungsinya Al-Quran. Nah, hebatnya lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, Al-Quran yang begitu tebal, 114 surat, 30 juz, bisa dihafal di luar kepala tanpa satu huruf pun terlewatkan, bahkan tanpa satu harokat pun terlewatkan. Ini salah satu mukjizatnya Al-Quran. Sakmono kandele 30 juz, 114 surat, bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Nggak ada di dunia ini kitab atau buku apapun yang bisa dihafal di luar kepala dan tidak ada yang kelewatan satu huruf pun kecuali Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo coba carikan saya kalau ada kitab atau buku yang tebel yang bisa dihafal tanpa satu huruf pun terlewatkan. Selain Al-Quran nggak ada. Maka di mana-mana banyak musabaqah hifdzil Quran, lomba menghafal Al-Quran. Kita nggak pernah dengar ada lomba menghafal kitab Zabur, lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Tripitaka, lomba hafalan kitab Weda. Nggak ada, karena memang nggak bisa dihafal. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara saya yang beragama lain, sealim-alimnya pemeluk agama nggak hafal kitab sucinya kecuali Al-Quran. Al-Quran ini anak kecil saja bisa hafal di luar kepala. Itu anak kecil, apalagi yang dewasa malah gak hafal. Wong yang guyu. Yang di belakang saya ini saya doakan mudah-mudahan bisa naik level menjadi hamilul Quran. Bukan hanya hafizul Quran, tapi hamilul Quran. Iki syaratnya abot nduk. Nah, engko tak terang nang mburi-mburi lek waktune cukup. Gak cukup kapan-kapan ngundang maneh. Nah. Lah yang lain setidaknya bisa menjadi qari, pembaca Al-Quran. Jangan cuma pembunyi Al-Quran, minimal jadi pembaca Al-Quran. Karena memang satu sisi Al-Quran itu artinya kan bacaan. Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun. Sesungguhnya ini laqur'anun karimun, yakti bacaan kang mulya. Nah, pembaca Al-Quran itu mempunyai posisi yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan dari pembaca Al-Quran sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna lillahi ta'ala ahlun fil ard
faman yarju liqa Allahi falyukrim ahlahu. Lah ngono, gak ngerti yang wis pokoke mantuk-mantuk aku seneng. Kan ben ketara bodohmu. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi. Keluarga di sini bukan keluarga dalam artian pertalian darah, tapi keluarga dalam artian majaziah. Keluarga dalam artian diperhatikan, dimuliakan, disayangi. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi dan dirahmati, maka hendaklah dia memuliakan keluarga Allah. Para sahabat bertanya, halillahi ahlun ya Rasulullah, apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Naam, lillahi ahlun fil ard. Ya, Allah punya keluarga di bumi. Siapa mereka? Alladzina yaqra'unal Qur'an ghuduwwan wa 'ashiyya. Orang-orang yang ahli membaca Al-Qur'an pagi dan sore, artinya rajin membaca Al-Qur'an. Orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an dan bisa membaca Al-Qur'an diakui sebagai keluarga Allah, artinya benar-benar diperhatikan, benar-benar disayang, benar-benar dimuliakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan para pembaca Al-Quran, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, siapa yang meremehkan para pembaca Al-Quran, dia juga akan diremehkan oleh Allah. Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pembaca Al-Quran itu bukan hanya di dunia, ada pembaca Al-Quran tingkat akhirat. Mas, menawa sampeyan benjing sida ten swarga, menawa sida taman titeni di surga itu ada pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat. Siapa pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat? Adalah malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil itu pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat. Sampeyan selama ini dengernya kan malaikat Israfil itu tukang nyebul trompet. Apan wis ono instruksi trompet disebul kiamat. Nah, makanya saya pernah ditanya, lho jarene Israfil itu tugasnya nyebul trompet. Iya, nopo. Nah, trompetnya disebul kiamat. Iya, terus. Nah, saiki nyapa penggaweane Israfil? Tak jawab, yo ngresiki trompete. Ngresiki trompete. Cek gak tayangan. Engko lek gak diresiki trompete tayangan pas disebul muni seprapat. Berarti kiamatnya lah cuma seprapat. Ternyata Israfil itu juga pembaca Al-Quran dari kalangan para malaikat. Suaranya kuat, banter, makanya dikei tugas nyebul trompet. Lagi ono info kabare trompetnya itu wis dimut. Lho iya, hadisnya sahih, trompetnya Israfil wis dimut, kari nunggu instruksi. Yo ndonga ae, muga-muga Israfil gak watuk. Engko pas Israfil terpapar Omikron yo gawat. Ada watuk ngok entek Semarang. Bojonegoro aman. Nah, terus di surga besok itu ada agenda istimewa. Setiap hari Jumat seluruh penduduk surga mengadakan perjamuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saben dinten Jumat niku yazurunallah, penduduk surga niku sowan bareng-bareng menghadap Allah, berhadapan dengan Allah, dan langsung bisa memandang wajah Allah,
dan itu adalah nikmat yang paling agung di surga. Nikmat yang paling indah, nikmat yang paling dahsyat di surga adalah memandang wajah Allah. Itu agendanya setiap hari Jumat. Terus dikaya acara seremonial ya, pembawa acaranya malaikat Jibril. Modelmu kok kaya gak percaya tak omongnya, serius. Qori'nya Nabi Dawud alaihi salam. Nah, nanti Nabi Dawud di surga itu yang dibaca bukan kitab Zabur, meskipun Nabi Dawud diberi mukjizat kitab Zabur, pedomannya Nabi Dawud dan umatnya kitab Zabur, tapi besok sebagai pembaca di acara ning swarga sebagai qori, Nabi Dawud yang dibaca adalah Al-Quran. Kan Nabi Dawud itu salah satu mukjizatnya suaranya Nabi Dawud itu Masya Allah merdu luar biasa. Nabi Dawud ini misalnya baca takbir Allahu Akbar dari Semarang sini itu bisa didengar sampai Bandung, bisa didengar sampai Bojonegoro. Uangnya untuk Semarang top suaranya Nabi Daud. Kalau lagi dikerasin Masya Allah. Nabi Daud di bawah pohon, di atas petit ada burung, ning ndukure wit ngono petit ya ana manuk. Kok Nabi Daud kepingin manuk kuwi cukup dehem ceblok manuke. Subhanallah. Ya selamat wong wedok-wedok kok gak duwe ilmu kuwi. Cara wong wedok-wedok duwe ilmu kuwi bahaya. Mlaku papasan karo wong lanang dehem ceblok kabeh manuk-manuk. Suaranya Nabi Daud itu mukjizat merdu. Makanya para qori, para vokalis itu kalau pengen suaranya bagus itu biasanya tawasulnya ke Nabi Daud, terus ada doanya Allahumma ahsin sauti kama ahsanta ala nabiyika Daud alaihi salam. Ya Allah, baguskan dan indahkan suaraku sebagaimana engkau telah menjadikan bagus dan indah suara Nabi Dawud alaihi salam. Ya sing wis ana modal suarae enak. Lah nek swaramu jebrak ngono iku ya maca donga iku mesti dina ping 1000 ya panggah jebrak. Nabi Dawud kalau membaca Al-Qur'an Masya Allah semua terkesima, semua tercengang, sampai sujudnya malaikat pun jadi terusik ketika mendengar Nabi Dawud membaca Al-Quran. Malaikat nembe sujud niku lho terusik saking nikmate bacaan Al-Quran Nabi Dawud alaihi salam. Ketika membaca Al-Quran, apa yang ada di hadapan Nabi Dawud meleleh semua, watu-watu mencair kabeh. Aku gak iso. Lah nek aku iso ya bahaya, aku maca Quran jamaah meleleh kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pembaca Al-Quran itu hakikatnya sedang berkomunikasi dengan Allah. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, hendaknya dia membaca Al-Quran. Jadi maca Quran itu hakikatnya omong-omongan kalih Gusti Allah. Wong nang iso omong-omongan kalih Allah hebat. Sampeyan lho iso omong-omongan karo wali kota wis gaya wis. Wah aku mau lungguh karo wali kota omong-omongan suwe tak jaluk udut barang wong ngono. Iku padahal nembe iso omong-omongan karo wali kota. Apa meneh iso omong-omongan karo gubernur malah gaya. Apa meneh iso omong-omongan karo presiden malah gaya. Lha iki omong-omongan kalih Gusti Allah. Lah wong sing sering omong-omongan itu berarti orang dekat, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan dengan Pak Wali Kota, dia orang dekat Wali Kota, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan dengan presiden, pasti dia orang dekat presiden, dia orang dalam. Maka yang paling sering omong-omongan sama Allah melalui membaca Al-Quran, berarti dia orang dekat Allah, orang dalam. Makanya pantas wong sing ahli maca Quran besok di akhirat
ndak usah bingung-bingung nyari surga. Baru yaumul ba'ats, bangkit dari alam barzah, yaumul ba'ats itu udah dijemput panitia dari surga, dijemput, dituntun tidak nyang swarga. Enak apa maneh kula sampean gak begitu pengalaman daerah kono, ono sing jemput gak bingung. Halo, masih belum tertarik jadi pembaca Al-Quran? Sik piye ya ngekei motivasi nunggune wong sing gak patek cerdas iki. Sampeyan pengen keluargane bahagia apa mboten? Pengen uripe bahagia apa mboten? Ana jamune. Ya, apa jamune? Sing jelas dudu beras kencur, dudu temulawak. Salah satu jamune ya Al-Qur'an kuwi. Al-Qur'an iso ndadekno bahagia. Iya. Apa hubungannya Al-Qur'an dengan ndadekke keluarga bahagia? Ngeten Bapak Ibu. Pilar utama keluarga itu adalah suami istri. Suami ku wong, istri ku ya wong. Lah wong iku asline kuburan. Niki tak sampene nyang dindi. Wong ku asline kuburan. Dadi sakmene akeh sing teko iki kuburan kabeh iki. Lho, yen ora percaya tolong dijawab. Corong jawab pertanyaan saya. Ibu bapak, panjenengan nate dahar daging sapi napa mboten? Nate. Kuwi berarti rak wis tau ana sapi mati dikubur ning wetengmu. Ya Allah, wong Semarang ki ayu-ayu jebul kuburan sapi. Panjenengan nate dahar daging wedhus napa mboten? Lah nggih berarti niku rak wis ana wedhus mati dikubur ning wetengmu. Tahu mangan daging ayam berarti ono ayam mati dikubur ning wetengmu. Tahu mangan pindang berarti kuwi ono pindang mati dikubur ning wetengmu. Ya Allah, dadi menungso ki tibake ya kuburan sapi, kuburan wedhus, kuburan ayam, malah saiki ono wong sing doyan tekek, doyan luwak, garangan, nyambe, kuburan. Dadi wong kuwi asline kuburan. Jadi aneh wong lanang rabi karo wong wadon ini berarti kuburan rabi kuburan. Lungguh jejer berarti ya kuburan lungguh jejer. Loh. Wong lanang karo wong wadon kok mangan bareng berarti kuburan mangan bareng. Loh. Mlebu kamar wong loro terus pijet-pijetan. Kuwi berarti kuburan pijet-pijetan karo kuburan. Lek mulane aja kaget kadang-kadang ana wong ketemu bojo iso wedi girap-girap. Sing lanang teko innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mergo petuk kuburan. Halo. Nggih. Guyonan iki berarti ya kuburan guyonan karo ayo to nyaut sayang. Nyaut. Ana wong lanang kok kelon karo wong wedok. Kuwi berarti kuburan ngeloni kuburan. Diterus kayak wae leh kelon akhirnya iso metu kuburan cilik. Nah kuburan cilik ini saya gede bareng wis gede terus dibaleni meleh neh kelon yo metu kuburan cilik meneh. Kuburan cilik mundak gede baleni kelon meleh metu kuburan cilik meleh akhirnya omah iso kebak kuburan. Sak omah ana kuburan 7. Kuburane guyu. Mangkane bapak ampun kaget. Yen siji wektu kok garwane jenengan kok nesu perkara blonjone kurang. Nggih le nyambut sampean raine ngelumpuk cangkem irung bathuk dadi siji. Ojo kaget, kuwi tepak metu mak lampire. Ibu nggih ngoten nek bapake nesu-nesu kuwi pas metu grandonge. Lah kuburan niku sifate wingit. Ngertos wingit? Angker. Kuburan niku sifate angker. Ya mesti jere. Kowe nek ngaku ora angker, nganggep ora angker engko bengi nyang turu nyang kuburan. Angkere kuburan wilang, angkere kuburan wilang yen dienggo maca Quran, yen boten percados manggoleki sekitar kene kuburan sing paling angker kuburan pundi. Engko terus sampean nggeni khataman Quran ping 3 wae. Engko angkere lak ilang.
Lah menungso iki kuburan. Mula yen pengen angkere ilang, sering-sering nggo maca Quran. Sing marake ati ruwet, sing marake ati susah, sumpek, bingung, kuwi mergo kuburan. Engko yen sing angker-angker iki wis ilang, mesti tentrem, mesti bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Won. Lho, gak entuk suwe-suwe. Kula teruske sakniki. Lah, supaya iso dadi qori minimal. Ayo saiki angen-angen. Wong niku yang dijak ten kene Al-Qur'an ora kabeh nyaut. Ora kabeh gelem. Atau secara umum manusia dalam beragama kalau diajak menjalankan agama itu terbagi menjadi 3. Ada 3 level. Ini secara khusus lek dijak nang kitab termasuk Al-Qur'an, secara umum lek dijak nindake agama. Ini kalau salah satu ayat dalam surah Fatir, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Enak karek muni Allah. Kula niku lek ceramah ten pundi-pundi biasane jawarang ngetokke dalil. Ah mergo sakniki acarane khataman Quran yo kula maca ayat Quran sithik-sithik. Yo kersane mboten ketara gobloke. Ini aslinya ya padha karo ngono-ngono kae, padha gobloke kok. Cuma ngene iki penampilane kudu macak pinter. Kudu macak pinter, meneng wae. Ngene iki ben ora ketara gobloke kok. Yo. Dalam beragama manusia itu ada 3 level. Yang pertama zalimul li nafsih, menganiaya diri sendiri, zalim yang ngawake dhewe. Ini level terendah. Yang kedua muqtasid, wong biyen leh maknani mejono. Mejono niku sedengan, tengah-tengah, standar. Nah, level tertinggi sabiqum bil khairati biiznillah, cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Jadi ibarat orang jalan kalau diajak itu ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Loh, nggathok-nggathoke kata-kata ngene iki gak gampang lho ya. Mulane larang. Lek pengen murah yo gak usah ngundang aku. Ketua RT-mu kon ceramah dhewe. Lu bahasa Qur'annya kan zalimul li nafsih muqtasid sabiqum bil khairati biiznillah, menganiaya diri sendiri sedengan, cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Kalau disederhanakan rendah, tengah-tengah, paling tinggi. Ibarat orang jalan, ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Jadi orang diajak ke Quran, orang diajak ke Islam, itu ada yang responnya lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Kalau orang Jawa punya tembang judule dondong ngopo salah, sing sepuh-sepuh tasih kemutan, dondong ngopo salah, duku cilik cilik ngandong ngopo becak, melaku timi timi, ibu tindak pasar, ora pareng nderek, ora pareng rewel, mengko ibu kondur ngasto oleh-oleh kacang karo roti adik diparingi. Nah ini Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam hidup ini kita ditawari 2 pilihan, dondong apa salah, ngandong apa becak. Kita disuruh memilih.
pilih dondong apa pilih salak, pilih ngandong apa pilih becak. Tapi umumnya masyarakat itu nggak milih dua-duanya, yang dipilih malah yang lain. Wong dikongkon milih dondong apa salak, gak milih dondong gak milih salak, dia milih duku cilik-cilik. Suruh milih ngandong apa becak, dia nggak milih ngandong nggak milih becak, yang dipilih malah melaku timi-timi. Ini umumnya masyarakat termasuk wong Semarang. Loh, rak ditawani toh, milih dondong apa milih salak, orang milih dondong orang milih salak, malah milih duku cilik-cilik. Coba milih ngandong apa becak, ngandong, ini tenaga kuda cepat. Dulu belum ada kendaraan bermotor, pakai andong. Milih ngandong, tenaga kuda, ini yang cepat, sabiqum bil khairati biiznillah. Atau milih becak, tenaga manusia, tenagane palikmu. Ini standar muktasid. Loh, dikongkon milih ngandong apa milih becak, orang milih karo-karone. Sabiqum bil khairati biiznillah atau muktasid, gak dipilih dua-duanya, yang dipilih malah melaku timi-timi. Dia milih yang zalimul linafsi. Paham betul? Paham betul? Ini kira orang gendah tuh. Pada karo ditawani, kamu pilih ini atau itu, dia milih atau. Nggak milih ini, nggak milih itu, yang dipilih atau. Bagi piye toh? Dikongkon milih sing abang apa milih sing hijau, kuning. Umumnya seperti itu. Paling tidak kita itu kan standar muktasid, becak, kalau bisa yang cepat, ngandong. Woi, sabiqum bil khairati biiznillah. Tapi ndak, malah sing dipilih melaku timik. Lah mergo mlakune timik-timik, ibu tindak pasar ora pareng derek. Kenapa kok ora pareng derek? Lah mlakune timik-timik, dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok-bengok. Paham po ora ya jak ngene? Lah mlaku timik-timik kok arep nderek. Iki leh dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok. Bengok, mergo mlakune timik-timik. Ngopo mlakune kok timik-timik? Karena orientasinya bukan ibadah, orientasinya bukan ridha Allah, orientasinya bukan surga, orientasinya sangat rendah. Wong targete meng kacang karo roti. Iki penting, terutama kanggo politisi sing derek-derek politik niku lho, penting nih. Jadi leh ngomongi masyarakat yang menengah ke atas perlu dijelaskan ideologi, ide-ide, visi misi perlu. Tapi leh ngomongi masyarakat sing model ngono-ngono kuwi ora perlu dijelaske ide, visi misi, ora dong. Ora dong. Kowe nang digawake kacang karo roti, kepilih. Wong ngono modele kok dijelaske ide, visi, misi, ora cetha, ora mudeng. Gawake kacang karo roti, sembako nanti bagi-bagi, suara terbanyak kecekel tangan. Soalnya masyarakat kita itu masih banyak yang berjuang, ya, beras, baju dan uang. Ngapunten. Wong Semarang niku nggih rata-rata do tawadhu, tahu warna duit. Calone sapa, warna duwike apa? Wong leh ditakoni sok milih sapa ya pokoke NPWP nomor piro wani piro. Mboten rahasia wong saniki sholawat nariyah kuwi kalah karo sholawat rupiah kok. Lah wis saiki iya kuwi nyumbang piro kok cerewet banget ya. Minimal kita itu sampai di level muktasid lah, becak standar, kalau bisa naik ke level sabiqum bil khairati biiznillah.
yang cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Lah ini butuh proses. Lah prosesnya ngeten gene pesantren. Kalau Al-Qur'an ya digemblengnya di pondok pesantren Al-Qur'an. Dari segi keilmuan yang lain, fun dan disiplin keilmuan yang lain ya di pesantren-pesantren yang sesuai dengan bidangnya, gemblengnya di situ. Soalnya ngeten nggih, kita hidup di zaman seperti ini. Maaf, saya kok ngerasa zaman kita hidup sekarang ini mirip dengan zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Ibu bapak sedulur jamaah adik-adik santri, kalau zaman itu bisa kembali, tapi kalau waktu itu nggak bisa kembali. Iki rada ilmiah iki, lek gak tak jelas kira mudeng kok. Zaman itu bisa kembali, kalau waktu nggak bisa kembali. Waktu itu sekali terjadi, dia lewat wus, dan dia selamanya nggak akan kembali lagi. Itu waktu. Tapi kalau zaman udah pernah terjadi, ada kemungkinan akan terulang, terjadi lagi, bahkan bisa terjadi secara berulang-ulang. Karena waktu itu kaitannya dengan hitungan, kalau zaman itu kaitannya dengan keadaan. Waktu itu kaitannya dengan angka, kalau zaman kaitannya dengan fenomena. Jelas ora cetha ngono kae, jelas ora cetha. Tak kei contoh. Indonesia merdeka waktunya 17 Agustus 1945, itu tidak akan pernah kembali dan nggak akan pernah terulang. Ya cuman sekali itu, 17 Agustus 1945, itu waktu Indonesia merdeka, nggak akan pernah kembali, nggak akan pernah terulang. Tapi kalau zaman penjajahan bisa jadi terulang kembali, dan boleh jadi mungkin sekarang ini juga zaman penjajahan. Mudeng tapi penjajahannya bukan kolonialisme, mungkin penjajahan ekonomi, mungkin penjajahan sosial, mungkin penjajahan budaya. Ngerti porang ini saya orang cetok. Makanya ulang tahun itu sesungguhnya nggak ada. Ayo iki sing ayu-ayu iki, sapa sing tahu ulang tahun pengen roh aku? Siapa yang ulang tahun langsung tak kasih hadiah? Ayo sapa? Nggak mungkin, ulang tahun itu sesungguhnya nggak ada. Misalnya adik-adik ada yang ulang tahunnya tanggal 20 Agustus 1999. Oke. Kalau nganggep sebagai ulang tahun, iya 20 Agustusnya iya tahunnya. Cetop orang. Ulang tahun itu nggak pernah ada sesungguhnya, karena tahun nggak pernah berulang. Bertahun itu waktu, makanya ya rodok pekok. Lu kok iso ulang tahun? Sampean itu lahirnya 11 April 2002 misalnya. Kalau mau ulang tahun ya 11 April 2002, itu tahun nggak pernah berulang. 11 Aprilnya iya tahunnya. Kalau zaman dia bisa berulang, bahkan bisa berulang-ulang. Rasulullah dilahirkan pada zaman jahiliyah, dulu sudah terjadi, ya sekarang mungkin dan sangat mungkin terjadi lagi. Dan mungkin kita sekarang ini juga berada di zaman jahiliyah tanpa kita sadari. Makanya sering anak wong nyebut jahiliyah modern. Understand? Ya Allah, piye ya carane? Wong Jawa kuwi duwe kata-kata wolak wali ing zaman. Kuwi lho ora ana wolak wali ing waktu. Wih, makanya tokoh besar itu disebut anak zaman, bukan anak waktu. Rangga Warsita kae piye? Amenangi jaman edan. Yen ora melu edan ora keduman. Kapan zaman edan ini? Bisa jadi sebelum Rangga Warsita, bisa jadi pas Rangga Warsita, bisa jadi sesudah Rangga Warsita. Zaman kok. Nah, kita sekarang hidup di zaman yang mirip dengan zamannya Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh dulu
yang nakal-nakal tenggelam, mati semua. Yang selamat yang ikut naik perahunya Nabi Nuh. Sekarang kita bukan tenggelam karena banjir air, tapi tenggelamnya kita karena banjir kenakalan, banjir kedoliman, banjir ketidakadilan, misalnya banjir kesenjangan, banjir kenakalan remaja, banjir degradasi moral. Yang selamat siapa? Sing gelem melu numpak perahu. Peraune sapa? Nabi Nuh nondi nek goleki. Perahu itu adalah pondok-pondok pesantren, tapi harus ekstra hati-hati dalam memilih perahu untuk dinaiki. Perahunya kudu kuat. Nek perahunya bocor, tenggelam kamu. Bahasa Inggrisnya the keleleb. Lah perahunya orang kuat, ojo sembarang pondok pesantren. Ditinggali riyen. Pondok pesantren yang bagaimana? Halo. Woi. Perahunya kudu kuat. Makanya saya kayak ingin mau cek di medsos ya, ada 198 pondok pesantren yang disinyalir ada kaitannya dengan terorisme. Maaf, rungokke. Tolong jangan dihubungkan terorisme dengan pondok pesantren. Pondok pesantren yang model piye itu, kalau ada terorisme itu jelas bukan pondok pesantren. Oknum mungkin, tapi ojo dibawa-bawa pondok pesantren nih. Nesu aku lek ngene. Sik tak genahno sing iki dhisik. Terus nomor loro, nek praune wis kuat, nahkodahe kudu hebat. Praune kuat tapi lek nahkodahe ecek-ecek, nublek praumu. Nahkodanya kudu sing top. Makanya lek pondok pesantrennya wis bener, yang mengelola pesantren ini juga harus bener. Nyari yang sanad dan nasab keilmuannya nyambung sampai hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sing disinyalir ra tepak-tepak ujung jerene rumah tahfiz. Ora iso muni tahfiz. Ustadz yang rapatek cetha. Mulane tolong Bapak Ibu adik-adik, zaman kalau nyari guru cari ustadz kanan, jangan ustadz kiri. Maksudnya ustadz kanan itu gimana? Bisa baca dari arah kanan, baca Quran dari kanan, baca tafsir dari kanan, baca kitab kuning, kitab-kitab turos dari kanan. Insya Allah wis mumpuni, alatnya lengkap, nahwu, sorob, usul fikih, qawaidul fikih, mustalah hadis, ulumul Quran, mantek, balaghah, mateng. Nah kalau ustadz kiri, dia bacanya dari arah kiri, terjemah modelnya. Iku sing gak genah ustadz kiri. Makanya saya, maaf ya, saya ono wong pinter pidato, pinter banget, dia pandai berorasi, berargumentasi, tapi kon moco teko tengen kok au rasudi aku kon melu. Aku lebih memilih ikut kiai-kiai sepuh, pokoknya yang moco teko tengen ya bacaane yo Fathul Qorib, Fathul Muin, bacaane sing ngono iku. Halo referensi nih Sulamut Taufik, Safinatun Najah, Ta'limul Muta'allim, Bidayatul Hidayah. Ngono iku aku luwih seneng kiai ini wis sepuh, ndonga kadang gak fasih. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiatan fil jasadi, ziyadatan fil ilmi, barokatan fil rezeki, tobatan qoblal maut, rokematan indal maut. Kuwi tak amini ya mbak aku. Amin. Aku mantep soalnya kiai model ngono ku ora kenal proposal, ora tahu ngerubah kwitansi. Jadi bangane ustadz yang model anyaran wis Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm barakatan fil rizq. Lemone kofi sampai intil-intile merotoli. Sobone pendopo wali kota, pendopo kabupaten, rasudi aku kon melu ngono. Gah.
Makanya cari yang ustadz kanan, jangan ustadz kiri. Ini saiki sampean selidiki sing disinyalir ono teroris ngono iku. Yakin itu pondok pesantren salaf. Demi Allah bukan pondok pesantren salaf. Delon sutate, aku mau ngarani ustadz, sutat. Ora entos nahu ustadz apa bukakno Fathul Wahab. Makanya maaf, standarnya ulama itu bukan hanya berilmu tinggi berwawasan luas. Maaf, bukan hanya berilmu tinggi berwawasan luas. Andaikan yang disebut ulama itu yang berilmu tinggi dan berwawasan luas, maka yang paling berhak menyandang gelar ulama adalah Syekh Google radhiyallahu anhu. Wis iku mbok tekoki apa wae iso jawab. Lah nek ukurane ulama alladzina hum warasatul anbiya lho ya sing dimaksud iki. Wis sing ilmune dhuwur, wawasane luas, sing paling pantes disebut ulama ya Syekh Google radhiyallahu anhu kuwi. Mbok tekoni apa wae iso jawab, mbok bener mbok ora. Lho saiki mulai akeh kok santri-santri sing luwih kepencut nggone Syekh Google kok. Sorry, dulu santri-santri itu riyadhahnya kuat. Sing diwaca ya mulai Fathul Qorib, Fathul Wahab. Santri saiki gak gelem maca Fathul Wahab, bacaannya Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Ngono ya tepuk tangan ora isu. Ya Allah. Nah, kalau bisa naik adik-adik ke level yang sabiqum bil khairati biidznillah, itu ada syaratnya. Maka di tempat lain saya kok tertarik sama surah Al-Muzammil. Menurut saya surah Al-Muzammil itu unik. Uniknya apa? Surah Al-Muzammil itu awalnya semua ayatnya pendek-pendek semua. Ayatnya pendek-pendek semua. Tapi di ayat terakhir, ayat yang ke-20, kan surah Muzammil itu 20 ayat. Betul? Sampean gak ngerti ya wis nyauto betul ngono, urusane ben cepet. Kan surah Muzammil itu 20 ayat. Betul? Nah, nek ngene kan jelas. Maksudnya jelas goblokmu ngono. Anyel lah. Saya dikasih waktu 1 jam, ini udah 1 jam lewat, udah hampir 1 jam setengah. Ya kasihan ini, intinya kan ini, aku kan tambahan. Ya nek kurang yang ngundang mana sok koyo. Surah Muzammil itu ayat awalnya itu pendek-pendek semua, tapi ayat terakhir, ayat ke-20 panjang banget dan merupakan ayat terpanjang kedua dari Al-Quran. Betul? Alanya auto betul ngelomben cepat. Ayat terakhir dari surah Muzammil ayat ke-20 itu ayat terpanjang kedua dalam Al-Quran. Betul? Ya ngono. Ayat yang terpanjang pertama Al-Baqarah 282. Betul? Ngono. Ora edan-edan sedaya ingkang kula hormati. Ayat terpanjang dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh, itu paling panjang sak halaman lek Quran cetakan Kudus. Bro, tenang bro, iki ngajine nunggone pondok Quran ngono lho. Dadi yo gayane koyo wong hafal Quran, gayane. Ayat terakhir dari surah Muzammil itu separuh halaman dia. Padahal ayat awalnya itu pendek-pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Loh, pendek toh?
qumil laila illa qalila, pendek loh, nisfahu awin qus minhu qalila, pendek loh, au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, pendek loh, pendek kok. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, pendek loh, inna laka fin nahari sabhan tawila, pendek loh, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, pendek loh, pendek pendek Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, lo pendek loh, lo ayat terakhirnya panjang banget. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddirul layla wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dilanjut wani piro? alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kuwi sak ayat mau meneng. Kue pengen duwe anak hafal Quran ora? Ala nek bapake model ngono kuwi angel. Ajur yo biyen. Lho awalnya ayatnya pendek-pendek semua, tapi kok ditutup dengan ayat yang sangat panjang. Ini pasti ada nilai keistimewaan yang luar biasa. Dan di situ juga disebutkan level manusia dalam beragama yang ada 3, cuma nggak pakai bahasa zalimul li nafsih muqtasid dan sabiqum bil khairati biidznillah. Di situ pakai ungkapan apa? Wih, yang disebutkan di situ alima an sayakunu minkum mardo. Jadi banyak di antara kalian yang kalau diajak ke Al-Quran, kalau diajak ke agama, sakit. Bisa sakit fisik, bisa sakit psikis. Ngapunten ya, Semarang, wong Kauman. Ngubengi pasar nganti ping 10. Baru gue saya mlebu mall munggah modon nganti ping 8. Balik nyang pasar mubeng maneh ping 17. Wih umpama cara di total 5 km kuat melaku 5 km neng jarak omah teko masjid itu cuma 20 meter. Krungu azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Sapa ngomong suaranya penak banget? Orang penak ya ora laris lambemu. Sing marake laris yo penake kuwi kok. Padahal mubeng-mubeng pasar, mudun munggah mudun minal mall ilal mall. Jarak 5 kilo kuat mlaku sikile. Lah omah tekan masjid jarake mung 20 meter, krungu azan. Kok ora kuat mlaku? Kuwi lara. Lumpuh. Wonten mboten? Ya Allah, ngapunten. Dijak zikir bismillahirrahmanirrahim la yasuqul khaira illallah. 10 menit wis gringgingen.
sing sila sing sembujung sing sendeklu. Tapi lek lungguhno warunge rondo iso tumak ninah nang khusyuk 4 jam betah. Iki wonge ya teko, wonge lungguh nang sebelah kono pokoke. Penyakitan lumpuh sikile. Ngapunten, kupingnya dijak ngrungokke ngaji, sholawat, ceramah, tausiah, keri gak mlebu-mlebu. Tapi nek ngrungokno mendung tanpa udan, saya ketambahan sing ngopo sing tali kotang, tali katok sing ngopo cowet jelas kuwi penyakitan budek. Ya Allah, woi HP getare iki pelan padahal jarake waduh masak ning dapur yo suarane bantul, HP ini getar krungu. Tapi bareng jam 4 isuk no, as-salatu khairun minan naum, malah kelon. Budek penyakit marbo. HP ini tulisannya cilik-cilik renik, tapi cetol lenjung ngingit mulai rampung isya sampai parak subuh pertentangan cetol. Padahal tulisannya cilik-cilik. Al-Quran sing gede tulisannya gede-gede ora ketok, nyatane ra tau diwaca. Kuwi penyakitan, bahasa Inggrisnya the paycheck. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Ini yang kedua, level kedua. Yadribuna fil ard, mengriwariwi nang bumi. Iki nek cara tembang kaya ilir, lir-lir. Uripe mengriwariwi yabtaghuna min fadlillah, golek rezeki sing diburu meng donya, sing dipikirke meng donya. Uripe mung riwariwi mundar mandir mobat mabit morak-marik mosak masuk nipo tangi golong koming jungkir walik. Sampai ngamalna ora trimo P4P petang puluh. Pergi pagi pulang petang koyang payingan, pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis pelirak pelirik pelorak pelorok pendelak pendelik peletak peletik penculat penculot, penghasilan pas-pasan perang perung prak prek pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa lah pokok penek sak pirang-pirang. Lho polahe ra karuan wis sing digoleki apa? Ternyata sing digoleki meng loro. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo, kuwi urusan kemapanan ekonomi. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo. Tanaman yang hijau kuat melambai-lambai siap panen. Nah, kan berarti urusan perut. Ya toh? Sing nomor loro tak sengguh penganten anyar, semangat penganten baru, wi urusan ngisore perut. Jadi ternyata sing digoleki yo meng loro kuwi, meng urusan weteng karo ngisore weteng. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Rene tak sudono kok apa kuwi pengen cetha ya munggah tak sudohke. Lo perut dan bawah perut ini kan simbol dunia toh. Woi iki sing meng yadribuna fil ard yabtahu min fadlillah. Mulane kene ngetoke dalil ayat sing Jumatan kae fa idza qudiyatus sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Sing cetha ngaji aja gagas ustad kiri. Halo woi lah kula sampean nek iso kudu meningkat. Wa akharuna yuqatiluna fi
sabilillah. Wis meningkat dadi cah angon. Jadi rata-rata orang-orang sukses itu adalah orang-orang angon, sampai Allah tidak mengutus nabi dan rasul kecuali dilatih angon. Sebelum angon umat manusia, angon binatang, termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum angon umat manusia dilatih Allah angon wedhus. Dilatih angon wedhus. Salahmu manggon kono kok. Loh, angon itu pelayanan. Wah, angon itu melayani. Kapan-kapan kita terang meneh. Loh, bocah angon ini dikongkon apa toh? Angon. Mulane pemimpin niku mesti angon. Namanya angon ibarat angon wedhus. Kuwi mesti manggone nyang burine wedhus. Wong angon iki manggon burine ngetutke. Yen wedhus iki mlakune wis bener, diujarke etutke. Engko yen blehar-blehar baru kuwi angon. Nang gurine. Lah nek nang ngarepe kuwi ora angon, blantik. Mbok gelem ora gelem wedhuse diseret, ketekek gulune melet-melet ya bene. Mulane golek pemimpin kuwi sing iso angon, aja pemimpin blantik. Paham ora ya dijak ngene iki. Lho kuwi kon napa bocah angon, kon menek, meneki munggah apa mudhun? Nyaut to Pak kaya ora tau menek. Menek kuwi munggah apa mudhun? Wong urip kudu munggah, meningkat, menek. Mulane aja ming zalimul nafsi kowe. Nek iso minimal muktasid terus menek, munggah sabiqum bil khairati biidznillah. Apa sing dipenek? Blimbing. Nah, iki nek ditafsiri nganggo tafsirul utaatu ilmatui. Niki sak Indonesia sing duwe aku tok. Blimbing niku simbol buah sing liringane 5. Ya ana blimbing iki liringane ming 3, soalnya sing loro dikrokoti bocah kae. Lah liringan 5 kuwi nek ditafsiri nganggo tatik matuk ya jarene kae Pancasila ya 5 lho, rukun Islam ya 5, salat maktubah ya 5, balonku ya ada. Ngono. Sak karep to wong nafsiri ae kok. Lagi nek ten gene ayat niki disebutke 5 liringane blimbing iki disebutke lek ten ayat niki. Apa? 1, faqra'u ma tayassara min. Kene apa kok nganggo faqra'u ma tayassara min, nganggo dhamir hu? Soale dhuwure wis bar disebutke faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Dhuwure mau ra ngono to nggih, ngomong nggih men cepet nggih. Lah ngono. Jan aku bengi iki ngadepi wong edian tenan kok. Bacalah yang mudah-mudah dari Al-Qur'an. Kanggo sing model ngono-ngono kuwi ayat-ayat yang muhkamat. Engko sing bangsa ayat-ayat mutasyabihat kuwi bagiane kiai-kiai sing alim-alim. Kowe ora tekan pikiranmu. Mulane matayassara sing gampang-gampang wae. Pokoknya manut. Ayo dibiasakan membaca Al-Quran. Anak-anak kita mungkin sudah banyak yang bisa membaca Al-Quran, tapi pertanyaannya, kalau sudah bisa membaca Al-Quran, sudahkah terbiasa membaca Al-Quran? Meneng kok. Nah, liringan sing nomor loro, wa aqimus sholah, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Absen nenggone Gusti Allah. Nek wong Semarang ki mestine wayahe wong Kauman ki sholate ora ming 5 waktu, harusnya sudah 7 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Nggih. Preketek. 5 waktu sik dinyang. Kadang ono sing harusnya sehari 5 kali didadekke 5 hari sekali. Jadi kadung kaumat diropel-ropel sholli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. 5 waktu lu sih dinyang
subuh ora salat, zuhur ora salat, asar ora salat. Tapi nek maghrib karo isya nyang masjid. Wong Islam sing mereke obat flu. Nah salate mek isya karo maghrib rak mik sagrib to jenenge. Mek isya karo maghrib. Lagi sama nus ngerti tu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru a'malihi wa in wujidat naqisatan lutat 'alaihi wa sa'iru a'malihi. Al-haditsu kama qala. Tak waca arang-arang kowe ya ora ngerti wae. Yang pertama dihisab, diaudit, diperiksa besok hari kiamat itu sholat. Kalau sholatnya bagus, baik, sempurna, diterima itu sholat, dan amal ibadah yang lain ikut diterima, jalurnya ke surga. Kalau sholatnya enggak sempurna, oh ruwet suwe urusannya. Lek gak sholat, ndak usah dihisab, ndak usah diperiksa, jos neraka. Lo verifikasi awalnya wis gak bener loh, sholatnya wis gak ono, ndak usah diperiksa, langsung los neraka. Makanya sampean sok di akhirat lek pengen hisabnya cepet gampang, ojo sholat nyonyor. Wa aqimus, artinya diupayakanlah sholat itu bermutu dan berkualitas, zahiran wa batinan. Zahirnya berkualitas, batinnya berkualitas. Ada yang sholat itu zahir aja nggak berkualitas, pakaian nih loh masya Allah kadang ranggena. Wong lanang sholat jamaah nang masjid agung nganggo kaos oblong, kaos cekak, celana training, ya malaikatnya kuwaget. Aduh iki Gusti Allah arep dijak main bulu tangkis iki ambek wong iki. Iki malaikatnya teko Madura pisan. Salat nganggo celana training. Apa ndak sah? Ya selama nutup aurat syarat rukunnya dilakoni, sing batalke ditinggalne ya sah. Cuma ngono ku gak duwe adab, gak duwe tata krama. Makanya tolong Bapak, zaman mendapati ada bapak-bapak atau laki-laki siapapun di masjid sholat jamaah pakai celana training, tolong pelorotan mesisan sekaruan. Khudzu zinatakum inda kulli masjid, pakai pakaian yang bagus Pak, ngono. Sholat lengan panjang, pakai peci, adab dipakai, ngono. Sholat nganggo kaos oblong, kaos partai sisan. Ya geger ana gambare paku sak lengen, tulisannya coblos. Anyel lah. Bocah nom-nom iki dirungokke. Ngganggu kekhusyukane wong. Ganjarane ibadahmu jamaah iso entek gara-gara ganggu kekhusyukane wong. Kaos sing tulisane aneh-aneh aja dienggo salat jamaah. Aku soalnya tahu ngalami ngono kuwi Bu. Ngarep kuwi salat nganggo kaos tulisane sing maca iki wong edan, sing maca pas aku ya. Ini baru kualitas dohir loh ya, tidak khudu. Nah sholat lek ora khudu niku la tazinu indallah janaha ba'udatin. Kalau ditimbang nggak ada beratnya seperti sayapnya seekor nyamuk. Nggak anteng, oh, polah wae, obah wae. Ono to wong sholat iki obah wae. Modele ngedap kaya layangan pedhot. Sholat kok kabiro alhamdulillah. Ini wajah iki mending ngene bareng maju mundur. Iya kono. Medeni wong. Takbiratul ihram ya biasa, sholat itu relaksasi progresif, ndak usah aneh-aneh. Bocah nom-nom iki kadang digiat. Allah Akbar. Ngopo katek ngono barang. Khusyuk kuwi nyangati. Takbiratul ihram kok kaya masang jurus Allah. Ana sing diumet-umetke dhisik Allah. Belum lagi kualitas batin. Banyak orang yang sikapnya sholat, gerakannya gerakan sholat, yang dibaca bacaan sholat, tapi pikiran, jiwa dan hatinya enggak sholat. Sikapnya sikap sholat, berdiri tegak, hadap kiblat, pandangan ke tempat sujud, melafazkan niat, usolli, 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 usolli fardhol. Takbir sampai ngeses-ngeses. Bacanya luar biasa fasih. Wah, habis Fatihah itu semua surah Al-Quran yang dia hafal dibaca. Mari Fatihah moto Yasin, bar Yasin Waqiah, bar Waqiah Ar-Rahman, bar Ar-Rahman Tabarok, bariku juz amma, mulai amma yatasaalun sampai minal jinnati wan nas. Kentean hafalan Quran masih kurang panjang, hadis-hadis diwaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal hadis cuma 10 masih kurang lama, kentean hadis
kurang dawa, tambahi proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Kurang dawa, Sumpah Pemuda. Sujud tok 45 menit, gak tangi-tangi soalnya keturun. Yang dilakukan sikapnya sikap sholat, gerakannya gerakan sholat, bacaannya bacaan sholat, tapi hatinya enggak sholat. Akeh ngono kapan-kapan tak terang nih. Lho iki waktune lho ya wa'atuz zakah. Liring sing nomor 3. Wah kira nyukupi iki engko. Sing lomo. Zakat itu sakjane ora akeh lho nek dipikir. Kita itu 100% dikasih sama Allah, cuman disuruh ngeluarin yang 2,5%. Sedikit kok ngono abote ram. Ming 2,5% tok wile ditokke. Semua 100% pemberian Allah. Allah nyuruh nggak banyak-banyak, cuma 2,5%. Tokke. Sing 97,5% pek-peken, simpen-simpenan, tabung-tabungan, gawe-gawenen, pangan-panganen, badok-badoken. Lu sing 2,5% wae kok ora ditokke. Sing lomo. Terus wa aqridullaha qardan hasana. Kasih pinjaman ke Allah dengan pinjaman yang baik. Iki liringan sing nomor 4. Ini Allah memuliakan manusia. Kasih pinjaman ke Allah dengan pinjaman yang baik. Setelah dizakati, disedekahi masih ada sisa daripada numpuk-numpuk. Pinjamkan ke Allah. Loh, apa Allah butuh duitmu untuk dipinjam? Gak blas, gak babar pisan. Duitmu tuh ke Allah kok. Ini Allah memuliakan manusia. Pinjamkan ke Allah. Kalau kamu pinjamkan ke Allah, Allah kembalikan ning gone donya huwa khairan, dengan pengembalian yang lebih baik di akhirat, wa a'dhama ajra, pahala yang sangat agung. Yang terakhir, yang kelima, wastaghfirullah. Kalau 4 tadi dirasa masih kurang baik, mungkin ada ria, ujub, sum'ah, nggak ikhlas, maka bersihkan dengan wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Mudah-mudahan anak-anak, adik-adik santri mendapatkan barokah Quran. Demikian pula kula panjenengan semua pikantuk barokahe Allahu yarham Mbah Yai Turmudi sing di hauli, nggih nggih, muga-muga pikantuk berkahipun. Insyaallah masalah haul ngundang maneh Gus kapan-kapan. Lagi acarane kan ono khotmil Quran, ono haul, ono peresmian. Dadi acara telu dadi siji iki nek bahasa kemenyake 3 in 1. Nek bahasa Bojonegoro ngene iki jenenge acara ngirit biaya. Nah, telung acara dadekke siji kok. Pokoknya paling boten nanti saged nerusaken perjuangane almarhum. Nggih, saged nerusaken perjuangane, terus boten namung untuk barokah tok, iso neruske perjuangane, iso genteni perjuangane. Ngeten, soalnya ulama ini ora gampang disebut ulama. Walaupun kula singgung sithik, berat, kudu minimal duwe sifat angon kaya ngono mang. Pun ngeten mawon, mangke anak-anak masih banyak acara, jadi sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, insyaallah di lain kesempatan. Matur suwun sedaya pahormatan, nyuwun pangapunten. Sedaya kalepatan. Selamat adik-adik, jangan berbangga diri apalagi berpuas diri. Setelah kalian di wisuda, ingat kalian baru khatam 30 juz, jangan pernah punya anggapan sudah khatam. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.